kita melanjutkan kegiatan pembelajaran. Yang paling pertama kita bersyukur dulu kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Saya minta semua orang berdoa. Ibu dan teman-teman, siapkan hati kita yang pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Allah Bapa kami Maha Bijaksana, tidak mungkin kami menjadi baik dan beriman tanpa bantuan orang lain. Maka oleh karena itu ya Tuhan, kami mengutus kepadamu, Ibu dan Freddy. Sebentar lagi, kami akan mendengar bimbingan dan petunjuk utusan-Mu. Kiranya atas bantuan dan perlindungan-Mu, semua yang akan kami belajar dapat menjadi bekal di kemudian hari. Nama-Mu ya Tuhan kami puji, esok dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik, kita lanjut dengan presentasi. Atau dulu teman. Baik, adik-adik, langsung saja kita langsung dengan presensi. Hamid, Hadir Bu. Nasar, Hadir Bu. Sirwanti, Ada. Desa, Ada Bu, Rani, hadir. Santur, Ada. Santur, Izin Bu. Janu, Ada. Maki, Jalim, Ada. Ribeiro, Izin Bu. Ribeiro, Ada. Versli, Hadir. Tau, Hadir Bu. Hapen, Ada. Fatima, Hadir Bu. Dela, Izin Bu. Ngalah, Ada Bu. Doris, Nono, Hadir Bu. Sensa, Ada Bu. Geru, Hadir. Dia. Hadir Bu. Baik, adik-adik nanti yang hadir tolong sampaikan ke teman-teman yang tidak hadir. Ya Bu. Minggu depan harus hadir semua. Ya Bu. Baik, masih semangat? Masih Bu. Betul masih semangat? Betul Bu. Kalau gitu saya minta untuk berdiri. Silakan berdiri, lalu ambil posisi terbaik dan ikuti langkahnya. Yang pertama, kalau misalnya ibu sebutkan selamat pagi, satu kali tepukan. Kalau selamat siang, satu, dua. Kalau selamat malam, berarti tepukannya tidak menghasilkan bunyi. Kalau yang menghasilkan bunyi, kalau ada yang sampai ini, berarti berkonsentrasi. Ya Bu. Saat ini. Ya. Oke, kita mulai. Ya Bu. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Nah, ulang lagi, berarti belum konsentrasi. Ulang lagi, ulang lagi. Masih semangat? Masih Bu. Kita ulang sekali lagi. Ya Bu. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Oke, berarti sudah konsentrasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Silakan duduk. Baik. Sekarang kita lanjut materi minggu lalu. Kira-kira materi yang terakhir itu kita berbicara tentang apa? Surat lamaran pekerjaan. Pengertian surat lamaran pekerjaan. Siapa yang masih ingat? Kira-kira surat lamaran pekerjaan itu apa? Silakan. Surat lamaran pekerja adalah sebuah surat yang dituliskan oleh pelamar untuk
diberikan kepada lembaga untuk melamar suatu pekerjaan atau profesi. Oke, berikan tepuk tangan. Surat lamaran pekerjaan termasuk surat resmi yang berisi formal. Surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang bersifat resmi atau bersifat formal. Oke, sekarang kita lanjut. Pada hari ini kita akan membahas tentang mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran. Tujuannya, peserta didik mampu menentukan isi dan sistematika penulisan surat lamaran. Baik, untuk selanjutnya, adapun proses kegiatannya sebentar. Yang pertama itu, Ibu akan menayangkan materi terkait dengan isi dan sistematika surat lamaran. Lalu Anda menyimak. Setelah menyimak, Anda dibagi dalam kelompok. Setelah dibagi dalam kelompok, Ibu bagikan LKPD-nya. Setelah itu, Anda akan berdiskusi. Setelah berdiskusi, langsung Anda presentasi hasil dari diskusi. Setelah itu, akan menarik sebuah kesimpulan. Dan kegiatan selanjutnya itu merefleksi dan pada akhirnya doa untuk menutupi kegiatan. Oke, sekarang kita lanjut dengan menyimak video. Adik-adik, pernah melihat iklan lowongan pekerjaan surat kabar kan? Ya, kalau kita menemukan iklan surat lamaran pekerjaan yang cocok, tentu kita harus tahu bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan yang benar dan menarik. Gimana sih caranya? Yuk sama-sama belajar. Halo adik-adik, ketemu dengan saya Maria, tutor bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang surat lamaran pekerjaan. Tentu pada saat kita melamar sebuah pekerjaan, kita membutuhkan sebuah surat lamaran pekerjaan yang baik, bukan? Oke, kita akan pelajari unsur-unsurnya satu persatu ya. Mari kita belajar. Ada 7 unsur yang perlu ada di dalam sebuah surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tanggal surat. Yang kedua, hal atau perihal. Yang ketiga, alamat surat. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, isi surat. Yang keenam, salam penutup. Dan yang terakhir, yang ketujuh, tanda tangan dan nama jelas kita. Oke, teman-teman sudah paham? Kalau sudah paham, kita akan menjelaskan satu persatu unsur-unsur surat ini. Pada bagian yang pertama, yaitu tanggal surat, seperti bagian yang teman-teman lihat, biasanya kita letakkan di pojok kanan atas. Nah, tanggal surat ini terdiri dari kota tempat surat itu dibuat dan tanggal suratnya. Jangan lupa penulisannya sesuai dengan EYD, ya. Kota harus dimulai dengan huruf kapital, diikuti dengan koma, kemudian tanggal surat, bulannya harus kita tulis dimulai dengan huruf kapital. Iya, sudah paham bukan? Kalau sudah, kita akan lanjutkan ke bagian yang kedua.
Di bagian yang kedua ini hal atau perihal. Hal atau perihal ini adalah judul surat. Nah, karena surat kita adalah surat lamaran pekerjaan, tentu yang perlu kita cantumkan pada bagian hal adalah lamaran pekerjaan. Teman-teman tidak boleh lupa kalau di bagian hal atau perihal ini harusnya sesuai dengan prinsip penulisan judul. Masih ingat? Tepat sekali. Kita harus menuliskan setiap kata dengan huruf kapital. Menuliskan setiap kata diawali dengan huruf kapital. Oke. Yang ketiga, unsur yang ketiga adalah alamat surat. Ada dua hal yang perlu ada atau perlu kita cantumkan pada alamat surat. Yang pertama, pihak mana yang akan kita tujukan surat lamaran kita. Jika teman-teman mengetahui namanya, boleh langsung dicantumkan. Jika tidak tahu, kita boleh menuliskan posisinya saja. Kemudian di bagian yang kedua, kita cantumkan alamat yang lengkap, di mana posisi perusahaan tersebut kita lamar. Ya. Yang keempat adalah salam pembuka. Ya, ingat penulisannya salam pembuka biasanya kita menuliskannya ya seperti ini. Ya, D-nya kita tulis dengan huruf kapital, H-nya huruf kecil diikuti oleh tanda koma. Ya. Selanjutnya untuk yang bagian kelima adalah isi surat. Isi surat sebenarnya terdiri dari 3 hal. Yang pertama itu adalah pembuka. Yang kedua isi surat. Dan yang terakhir yaitu
kita sudah mendengarkan video pembelajaran tentang isi dan sistematika penulisan surat keterangan. Bagaimana setelah menyimak? Apakah sudah paham? Sudah paham? Baik. Sekali lagi saya simpulkan bahwa tadi ada beberapa sistematika penulisan surat keterangan. Yang pertama tadi ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Lalu yang kedua, lampiran dan hal. Yang ketiga, alamat surat. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, isi surat. Isi surat terdiri dari 3 bagian. Ada bagian pembuka, bagian isi, dan penutup. Lalu yang keenam ada salam penutup, dan yang terakhir ada nama dan tanda tangan dari penulis. Sudah paham? Sudah. Baik. Untuk membuktikan bahwa Anda sudah betul-betul paham atau benar-benar paham, kita akan lanjutkan dengan diskusi kelompok. Dan sekarang kita akan membaginya ke dalam beberapa kelompok. Silahkan posisinya coba tukar. Yang di sini silahkan silang. Tidak boleh cari. Bagaimana? Berarti yang ini satu kelompok. Dari coba itu 1, 2, 4. Satu kelompok. Oke. 1, 2, 3, 4. Satu kelompok. Ya. Oke. 1, 2, 3. Satu kelompok. Ya. 5 orang. Ya. Berapa? Berapa? Oke. 1, 2, 3, 4. 5. Oke. Dari setiap kelompok ada yang 4 orang dan ada yang 5 5 orang. Sekarang silahkan bergabung dalam kelompok, masing-masing kelompok, dan ibu akan membagikan LKPD-nya. Yang buka kelompok siapa? Lalu, adapun langkah-langkah dalam mengerjakan tugas. Di bagian bawahnya ada soal. Yang pertama itu tentukan isi dan sistematika. Anda menentukan isi dari contoh surat lamaran yang ada di dalam. Lalu yang kedua menentukan sistematika. Lalu setelah itu baru kita presentasi. Silakan. Silakan diskusi. Silakan mencari ketua kelompok. Silakan diskusi dengan teman-teman. Kalau ada yang belum mengerti silakan tanya. Baik, ibu akan kasih waktu. Waktunya 15 menit. Anda kerja dan berdiskusi.
sistematika, maksud kita harus menentukan isinya itu menentukan sistematika setelah Medan 1 Maret 2013 lamaran pekerjaan. Kalau tidak mengerti silakan tanya. Kalau belum mengerti silakan tanya.
Gimana? Sudah? Saya kasih waktu 5 menit lagi. Yang sudah selesai silakan perhatikan kembali jawaban yang sudah Anda tulis. Kalau sudah selesai silakan Sudah? Kelompok mana yang belum? Sudah? Atau ada pertanyaan? Siap, baik-baik. Sudah? Sudah.
Gimana? Sudah? Saya kasih waktu 5 menit lagi. Yang sudah selesai silakan perhatikan kembali jawaban yang sudah Anda tulis.
Sudah? Kelompok mana yang belum? Sudah? Atau ada pertanyaan? Siapkan lagi. Sudah? Sudah. Ya.
Gimana? Sudah? Saya kasih waktu 5 menit lagi. Yang sudah selesai silakan perhatikan kembali jawaban yang sudah Anda tulis. Kalau sudah selesai silakan Sudah? Kelompok mana yang belum? Sudah? Atau ada pertanyaan? Siapkan lagi. Sudah? Sudah.
Kalau semuanya sudah selesai, sekarang siap untuk presentasi. Yang pertama saya kasih kesempatan ke kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kesempatan dipersilakan. Baik, selamat pagi guru. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya selaku sebagai moderator atas nama Maria Teresia Fatima, dan ini di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Maria Duwita Cynthia Persli, biasa dipanggil Cynthia. Saya selaku pemateri. Dan teman di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Octavianus Singgala. Di sini saya sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya David Nanti, biasa dipanggil Melati. Saya sebagai anggota. Baik, kami dari kelompok 1 akan memaparkan diskusi dari kelompok kami. Kepada teman Cynthia, saya persilahkan. Baik, langsung saja. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan isi surat serta sistematika surat lamaran pekerja. Yang pertama, isi surat lamaran pekerjaan, yaitu nama Mersiana SPD, tempat dan tanggal lahir Sidomulyo 5 Desember 1989, agama Islam, alamat Jalan Pancing, Gang Pertama, nomor 48 Medan, nomor HP 081 396 984 240. Yang kedua, sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Dengan kutipan Medan 1 Maret 2013. Yang kedua, hal lamaran pekerjaan. Yang ketiga, lampiran 6 lembar. Yang keempat, alamat YTH Kepala Sekolah Islam Al-Ulum Terpadu Medan. Yang kelima, salam pembuka dengan hormat. Yang keenam, isi. Jadi di bagian isi dibagi atas 3 bagian. Yang pertama, paragraf pembuka dengan kutipan, dengan ini saya membuat permohonan lamaran pekerjaan untuk menjadi guru honor di sekolah yang Bapak pimpin. Yang kedua, isi dengan kutipan, nama Mersiana SPD, tempat dan tanggal lahir Sidomulyo 5 Desember 1989. Yang ketiga, agama yaitu Islam. Yang keempat, alamat Jalan Pancing, Gang Pertama, nomor 48 Medan. Yang terakhir, nomor HP 081 396 984 240. Yang berikut penutup dengan kutipan, demikian surat lamaran ini saya buat sebenar-benarnya. Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih. Yang ketujuh, salam penutup dengan kutipan, hormat saya. Yang ke-8, tanda tangan dan nama Mersiana SPD. Baik, itu pemaparan materi atau hasil diskusi dari kelompok kami. Sekarang saya buka sesi yang pertama atau sesi 1, yaitu sesi tanya jawab. Saya beri waktu 2 orang penanya. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Ya, kepada teman kelompok 4, Nalai, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya atas nama Helena Putri Anadia, perwakilan dari kelompok 4, akan mengajukan pertanyaan kepada teman-teman kelompok 1. Pertanyaannya, mengapa surat lamaran pekerjaan tersebut sangat penting ditulis bagi pelamar? Ulang, Nalai. Mengapa surat lamaran pekerjaan tersebut sangat penting ditulis bagi pelamar? Ya, saya beri waktu lagi 1 orang tanya. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Kepada teman yang saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Maria Melania Pau dari kelompok 2 akan mengajukan pertanyaan kepada teman kelompok 1. Mengapa dalam penulisan surat lamaran harus mengikuti sistematika penulisan surat lamaran?
menjawab pertanyaan dari teman kelompok 4. Kepada teman Cynthia, saya persilahkan. Langsung saja, dapat disimpulkan bahwa pentingnya surat lamaran dalam upaya mendapatkan pekerjaan adalah sebagai bukti tertulis pengajuan lamar kerja dari pelamar kepada perusahaan sebagai alat komunikasi, data dan identitas pelamar, serta sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk menerima pelamar. Itu menurut dari kelompok kami. Mungkin ada sanggahan dari teman-teman kelompok atau dari teman kelompok 4. Baik, ada sanggahan. Mengapa surat lamaran tersebut tidak disampaikan secara lisan kepada pihak lembaga? Dan mengapa harus disampaikan secara tertulis? Baik, di sini teman kami, teman Cynthia akan menjawab sanggahan dari teman lain. Baik, langsung saja. Jika surat lamaran tersebut disampaikan secara lisan, berarti surat tersebut tidak ada bukti, maka pihak lembaga tidak ada pegangan atau secara administrasinya tidak ada bukti. Bagaimana dengan teman kelompok 4 atau dengan teman lain? Apakah sudah menerima jawaban yang kami jawabkan? Baik, kami terima dengan jawaban. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari teman kelompok 2 atau dari teman kelompok yang milih. Kepada teman Cynthia, saya persilakan. Baik, langsung saja. Pertanyaan, mengapa dalam penulisan surat lamaran pekerjaan harus mengikuti sistematika penulisan surat lamaran? Untuk dapat menunjukkan ketertarikan terhadap suatu posisi di perusahaan yang dituju, tentunya pelamar harus dapat menyusun surat lamaran kerja dengan baik. Surat lamaran kerja bersifat resmi, maka sistematika surat lamaran kerja harus tersusun dengan rapi dan benar. Baik, itu jawaban menurut dari kelompok kami. Kepada teman kelompok 2, apakah ada tanggapan atau sanggahan? Baik, saya ada sanggahan sedikit. Mengapa surat lamaran disebut surat resmi? Di sini teman Cynthia akan menjawab sanggahan dari temannya ini. Baik, langsung saja. Karena penulisan surat lamaran kerja mengikuti sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan, bahasa yang digunakan sangat baku serta penggunaan tanda bacanya yang sangat benar. Bagaimana dengan teman kelompok 2? Apakah ada sanggahan lagi? Baik, di sini kami sudah menjelaskan dari sesi 1. Sekarang sesi 1 saya tutup, saya buka sesi 2. Kepada teman kelompok, saya beri 1 orang pertanyaan. Kepada teman kelompok, saya persilakan. Kepada teman Arman, saya persilakan. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada teman kelompok 4 atau kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Leus Maki, biasa dipanggil Arman. Langsung saja pertanyaan, mengapa identitas sangat penting dalam surat lamaran? Sekali lagi teman Arman. Mengapa identitas sangat penting dalam surat lamaran? Baik, teman Arman, di sini teman Cynthia akan menjawabkan pertanyaan dari teman kelompok 3. Baik, langsung saja. Mencantumkan identitas diri merupakan persyaratan legal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen. Hal ini untuk menjaga keamanan dan kebebasan data pelamar serta memastikan proses seleksi berjalan sesuai aturan. Baik, itu menurut kami. Kepada teman Arman, apakah ada sanggahan? Baik, saya terima dengan jawaban yang kelompok 1. Baik, terima kasih. Itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Di sini kami akan menyimpulkan hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Kepada teman Ovan, saya persilahkan. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulan dari materi tentang surat lamaran kerja, kami menyimpulkan ada 8 sistematika penulisan surat lamaran, yaitu yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, hal. Yang ketiga, lampiran. Yang keempat, alamat. Yang kelima, salam pembuka. Yang keenam, isi. Yang ketujuh, salam penutup. Yang kedelapan, tanda tangan dan nama.
Baik, terima kasih atas waktu. Kami sudah menjelaskan atau memaparkan diskusi dari kelompok kami. Jika ada sepatah kata pun yang salah, yang berkenan di hati ibu guru atau teman-teman, kami mohon dimaafkan. Selamat pagi, sekian dan terima kasih. Sekali lagi untuk kelompok. Baik, sekarang kita lanjut dengan kelompok yang kedua. Silahkan presentasikan hasil diskusinya. Selamat guru, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Lili Sabiberu, saya sebagai moderator. Dan di sebelah saya, Perkenalkan, nama saya Ketur Islani, Presiden Pembangunan. Saya selaku pemaparan materi. Perkenalkan, nama saya Edel Desa, bisa pakai desa. Saya selaku materi. Perkenalkan, nama saya Hilal Maki, bisa dipanggil Arman. Saya sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Yusuf Gilu, bisa dipanggil. Saya sebagai anggota. baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kepada teman-teman materi, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh moderator kepada saya. Tentu saja, isi surat lamaran pekerjaan di atas meliputi nama Mestriana SPD, tempat tanggal lahir Sidomulyo 5 Desember 1949, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia, alamat Jalan Panci, Gang Pertama nomor 48 Medan, nomor HP 081 396 984 240. Yang kedua, sistematika surat lamaran pekerjaan. Di dalam sistematika terdapat tempat dan tanggal pembuatan surat. Jawab, Medan 1 Maret 2003. Hal, lamaran pekerjaan, lampiran 6 lembar. Alamat, YTH Kepala Sekolah Islam Al-Ulum Terpadu Medan. Salam pembuka dengan hormat. Isi, di dalam isi terdapat 3 paragraf, yaitu yang pertama, paragraf pembuka. Dengan ini saya membuat permohonan lamaran pekerjaan untuk menjadi guru honor di sekolah yang Bapak pimpin. Yang kedua, isi, nama Mersiana SPD, tempat dan tanggal lahir Sidomulyo 8 Desember 1989, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia, alamat Jalan Pancing, Gang Pertama nomor 48 Medan, nomor HP 081 396 984 240. Paragraf penutup. Demikian surat lamaran ini saya buat sebenar-benarnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Yang kemudian salam penutup. Demikian surat lamaran ini saya buat sebenar-benarnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Yang terakhir, tanda tangan dan nama terang. Nama saya Mersiana SPD. Baik, itu saja hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab, yaitu sesi pertama kepada teman kelompok yang mau bertanya. Dari sini kelompok kami meminta kepada teman kelompok untuk mengajukan 2 pertanyaan saja. Kepada teman kelompok saya persilakan. Kelompok 4 yaitu 2. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada teman-teman kepada saya. Yang pertama-tama saya ingin memperkenalkan nama. Perkenalkan nama saya Yohanes Lazar Nabilnono, biasa dipanggil Ridwan. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mengajukan pertanyaan kepada teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mengajukan pertanyaan kepada teman-teman kelompok 3. Jadi pertanyaannya, dari segi apakah kita mengetahui bahwa surat lamaran tersebut dikatakan baik dan benar? Saya ulangi lagi, dari segi apakah kita mengetahui bahwa surat lamaran tersebut dikatakan baik dan benar? Baik, terima kasih kepada teman Juan. Mungkin ada
kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya perwakilan dari teman kelompok 2. Baik, pertama-tama saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Sakarius Doris, biasa dipanggil Doris. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan kepada teman kelompok 3. Baik, langsung saja. Apa yang membedakan antara surat lamaran pekerjaan dengan surat resmi lainnya? Apa yang membedakan antara surat lamaran pekerjaan dengan surat resmi lainnya? Terima kasih. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari teman Joa. Kepada teman Arman, saya persilakan. Dengan pertanyaan, dari segi apakah kita mengetahui surat lamaran tersebut dikatakan baik atau benar? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab saya dari teman Juan. Maksud saja, karena dari segi bahasa yang digunakan. Baik, kepada teman Joa mungkin ada sanggahan. Coba diulang jawabannya. Baik, saya akan menjawab ulang. Karena dari segi bahasa yang digunakan. Baik, kepada teman Joa mungkin ada sanggahan. Saya tidak ada sanggahan, untuk jawabannya saya terima. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari teman Budi. Kepada teman Desa, saya persilakan. Dengan pertanyaan, apa yang membedakan surat lamaran pekerjaan dengan surat lainnya? Baik, langsung saja. Secara umumnya sistematikanya memang sama, tapi yang membedakan surat lamaran dan surat lainnya itu di bagian isi. Baik, kepada teman Budi mungkin ada sanggahan. Baik, saya ada sanggahan. Apa yang membuktikan bahwa isi dari surat lamaran pekerjaan dengan surat resmi yang lain? Baik, di sini teman Desa akan menjawab sanggahan dari teman Budi. Tentu saja. Jadi, di bagian surat lamaran tercantum identitas dari pelamar, sedangkan surat resmi lain tidak tercantum identitas penulis. Baik, kepada teman Doris mungkin ada sanggahan. Terima kasih. Kami terima dengan jawaban dari teman kelompok 3. Baik, terima kasih. Baik, di sini kami akan membuka sesi 2. Kepada teman kelompok Di sini saya akan mengajukan pertanyaan langsung saja. Mengapa nomor handphone termasuk hal penting di dalam isi surat lamaran pekerjaan? terima kasih. Baik, kepada teman Sintia mungkin coba diulang. Mengapa nomor handphone menjadi salah satu penting di dalam isi surat lamaran pekerjaan? Baik, di sini teman Desa akan menjawab pertanyaan dari Sintia. Dengan pertanyaan, mengapa nomor handphone menjadi salah satu unsur penting dalam surat lamaran pekerjaan? Karena bisa berkomunikasi antara pelamar dan lembaga. Baik, kepada teman Sintia tidak ada sanggahan. Baik, tidak ada sanggahan dari saya. Terima kasih. Baik, itu saja pemaparan materi dari kami. Di sini kami akan mengumpulkan sedikit materi yang sudah kami jelaskan. Kepada teman Jufri, saya persilakan. Baik, terima kasih sebenarnya dengan saya. Di sini kelompok kami akan mengumpulkan hasil diskusi tentang. Baik, terima kasih atas kesempatan memberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan menyimpulkan hasil diskusi tentang surat lamaran pekerjaan. Yaitu di surat lamaran
ini terdapat 8 sistematika tulisan, yaitu tempat dan tanggal pembukaan surat. Yang kedua hal, yang ketiga lampiran, yang keempat alamat, yang kelima salam pembukaan, yang keenam isi, dan yang ketujuh salam penutup, 8 tanda tangan dan nama. Garing deh. Baik, itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Selamat pagi, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekali lagi mari kita berikan untuk selanjutnya, sebelum kita menarik sebuah kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas, saya minta adik-adik untuk berdiri sekali lagi. Silakan bergerak. Oke. Masih semangat? Masih senang untuk mengikuti proses pembelajaran selanjutnya? Masih. Oke, tunjukkan bahwa Anda masih senang, masih semangat dengan menyanyikan lagu Saya Senang atau Di Sini Senang. Silakan sekolah bermain. Silakan bergerak. Saya minta satu orang untuk duduk. Silakan, Doris. Di sini senang 3. Di sini senang, di sana senang, mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Oke, terima kasih. Silakan duduk lagi. Baik, di sini saya tidak bosan-bosan untuk menyimpulkan lagi materi yang sudah kita bahas. Tadi kita berbicara tentang mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran. Jadi di dalam surat lamaran itu terdapat isi yang terdiri dari nama, tempat, dan alamat. Lalu yang kedua sistematika. Sistematika terdiri dari 8 bagian. Ada tempat dan tanggal surat, ada alamat lampiran, ada alamat surat, salam pembuka, isi. Di dalam isi terdapat 3 bagian. Ada paragraf pembuka, ada isi dan penutup. Lalu yang ketujuh ada salam penutup. Kalau ada salam pembuka, pasti ada salam penutupnya. Lalu yang terakhir ada tanda tangan dan nama dari pelapor. Baik, kita sudah melaksanakan presentasi. Jadi kegiatan selanjutnya kita bersama-sama untuk menyimpulkan hasil diskusi yang sudah Anda lakukan. Saya minta perwakilan dari setiap kelompok untuk menyampaikan kesimpulannya. Silahkan, coba kelompok yang ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kelompok kami akan menyimpulkan bahwa sistematika dalam penulisan surat lamaran terdiri dari 8 lama sistematika. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, hal. Yang ketiga, lampiran. Yang keempat, alamat. Yang kelima, salam pembuka. Yang keenam, isi. Dalam isi dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, paragraf pertama, isi dan penutup. Yang ketujuh, salam penutup. Dan yang kedelapan, tanda tangan dan nama terang. Oke. Tepuk tangan untuk
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami. Kesimpulan dari materi yang kami bahas. Jadi, dari materi yang kami bahas terdapat 8 sistematika atau bagian dari surat lamaran. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, hal. Yang ketiga, lampiran. Yang keempat, alamat. Yang kelima, salam pembuka. Yang keenam, isi. Di sini ada 3 bagian dari isi. Yang pertama, paragraf pembuka. Yang kedua, isi. Yang ketiga, penutup. Yang ketujuh, salam penutup. Yang kedelapan, tanda tangan dan nama. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Dari kesimpulan yang ada, jika kita menulis sebuah surat lamaran, karena surat lamaran merupakan surat yang bersifat resmi, maka ketika kita menulis surat lamaran, kita harus mengikuti sistematika yang ada. Lalu bahasa yang digunakan juga harus formal. Baik, sampai di sini saya mau tanya, bagaimana perasaan Anda saat mengikuti proses pembelajaran tadi? Apakah mungkin ada yang merasa jenuh atau mungkin tidak senang? Silahkan sampaikan. Senang, Bu. Merasa senang. Oke, terima kasih. Lalu bagaimana dengan materinya? Apakah sudah dipahami? Betul paham? Betul. Mudah-mudahan dapat bermanfaat di masa yang akan datang. Baik, sampai di sini dulu untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Sekali lagi kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan saya minta